pagi. Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi, Miss. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Miss. Begitu jawabannya. Gimana biasanya jawabannya? Apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, Miss ulang ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke, berarti hari ini semangat ya. Ya, Miss. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita Berdoa terlebih dahulu. agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah. Nah, siapa yang mau memimpin doanya? Ada, Miss. Oke, Alia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Amin. Nah, sekarang Miss mau absen dulu ya. Alia Feranisha, Present, Miss. Pinkat ya Lusna. Ada, Miss. Nah, tunggu ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang Luas Indonesia. luas permukaan Indonesia. Nah, ada yang masih ingat berapa luas permukaan Indonesia? 5 juta. 5 juta apa? 5 juta. Nah, luas permukaan Indonesia kurang lebih 5 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Jadi, saking luasnya Indonesia menjadi salah satu negara Terluas. yang kaya. Kenapa Indonesia menjadi negara yang kaya? Ada yang tahu kenapa? Banyak rempah-rempah. Nah, ya, kalau kata lainnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, terdiri dari pulau-pulau dan juga memiliki berbagai macam kekayaan alam. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang luas Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis yang ada di pulau-pulau Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi tentang kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia serta pengaruhnya bagi berbagai bidang kehidupan di Indonesia, baik itu bidang ekonomi, sosial, bermasyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa membuat denah lokasi daerah tempat tinggal kalian. Nanti kalau tidak tahu boleh bertanya sama Miss ya. Ya, sekarang Miss akan kasih kalian lembar kerja. Tunggu. Ini untuk Ayah, ini untuk Vinka. Nah, Miss akan bagi materinya. Jadi kalian mencari di buku-buku ini ya. Kalian baca ya. Sini. Ini dibaca ya. Coba lihat dulu lembar kerjanya. Ada yang ingin ditanyakan lembar kerjanya? Coba lihat terlebih dahulu lembar kerjanya. Lembar kerja. Nah, coba dilihat. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Miss. Apa? Kalau yang ini diisi juga, Miss. Ya, yang bagian terakhir kolom ini diisi ya. Itu kesimpulan mengenai kondisi geografis Indonesia secara umum. Jadi, kalian membuat kesimpulan bagaimana keadaan Indonesia secara umum berdasarkan kondisi geografis pulau-pulau yang telah kalian isi di atasnya tadi ya. Kalian menyimpulkannya secara umum bagaimana keadaan Indonesia. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya.
Nanti kalau udah selesai kasih tahu Miss ya. Ya, Miss. Alia ada siap, Miss. Udah, Pinta udah. Tunggu ya Alia, Pinta belum selesai. Udah Pinka, oke. Nah sekarang ya, Miss mau siapa yang berani menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu di depan? Ayo, siapa? Tunjuk tangan aja. Siapa yang berani? Ayo. Miss aja yang tunjuk. Miss yang tunjuk atau mau sendiri? Miss aja dulu. Oke, siapa ya duluan? Nah, karena tadi yang mimpin doa udah Alia, berarti sekarang yang pertama adalah Vinka. Ayo Vinka, silahkan ke depan, berdiri di sana. Berdiri ya, hadap sana, hadap ke depan. Kenapa Vinka malu? Rapikan dulu jubahnya ya, sabu. Bacakan keras-keras. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki banyak pulau-pulau dan banyak suku, khas, ras, dan bahasa. Itu saja, ada lagi? Oke, silakan duduk Vinka. Sekarang giliran Alia ya. Jadi geografis Indonesia itu beragam dengan luas Indonesia, nama-nama gunung, pantai, dan lain-lain. Indonesia itu sangat beragam. Indonesia itu kaya dengan Indonesia, kaya rempah-rempah dan lain-lain. Banyak pulau, gunung, dan Udah, itu aja. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Miss akan meluruskan kesimpulan kalian tadi ya. Miss. Jadi, kondisi geografis di Indonesia itu terdiri atas kepulauan di mana 2/3 wilayahnya adalah wilayah perairan. Indonesia memiliki bentang alam yang sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, hutan, rawa, lembah, padang rumput, kemudian ada sungai, laut, dan masih banyak lagi. Di Indonesia juga ada gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan, serta banyak macam gunung berapi. Dan juga ada sungai besar, sungai kecil, sungai yang panjang, dan juga sungai yang pendek. Jarak antara pulau-pulau di Indonesia itu juga bermacam-macam karena jaraknya itu menyebabkan kondisi geografis di Indonesia jadi berbeda-beda setiap daerahnya dan juga hasil alamnya yang berbeda-beda. Nah, ada yang tahu pengaruhnya bagi kehidupan bagaimana akibat dari kondisi geografis tersebut? Ya. Jadi, perbedaannya itu misalnya kita tinggal di daerah pantai. Maka pada umumnya mata pencaharian orang di sekitar pantai yaitu Nelayan. nah, betul karena dia tinggal di sekitar perairan. Dan cara bicaranya seperti apa? Ada yang tahu cara mereka berkomunikasi? Ada yang tahu seperti apa? Tidak. Mereka berkomunikasi pasti suaranya agak teriak-teriak. Ada yang pernah ke pantai? Pasti pernah kan? Nah, Ketika pas jalan-jalan ke Sumbar pasti sudah pernah kan bermain di pantai kan? Melihat tidak? Kita pasti ngomong di pantai seperti teriak-teriak kan? ya. Karena ombak di pantai terlalu kencang dan suaranya cukup besar. Jadi cara komunikasi orang di sekitar sana pasti akan berteriak-teriak. Begitu juga yang tinggal sekitar pegunungan karena mereka jarak-jarak di pegunungan kan jarang orang tinggalnya rumahnya dekat-dekat ya kan. Ya. Nah, mata pencaharian orang sekitar pegunungan ada yang tahu seperti apa? Pegunungan ada yang tahu? Tidak. Sebagian besarnya adalah bertani atau berkebun. Kalau yang di dataran rendah seperti kita kan dataran rendah, kita
tapi kita juga termasuk di sekitar seperti wilayah hutan-hutan kita. Jadi wilayah kita nih kebanyakan mata pencaharian penduduknya adalah bertani atau berkebun, ya, beternak bisa juga, pedagang bisa juga, jasa di sini juga. Seperti apa pekerjaan jasa? Guru, Ya, guru, apalagi? dokter, Ya, apalagi? polisi. Ya, seperti itu ya kalau dataran rendah ya. Jadi karena bentang alam yang di Indonesia itu berbeda-beda, menyebabkan mata pencaharian di setiap wilayah dan hasil alamnya juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Sekarang kalian nanti di halaman lembar kerja yang paling belakang, silakan buat kondisi geografis sekitar rumah kalian ya. Harus detail. Tahu seperti apa maksudnya? Oke, misalnya kalian buat denah rumah kalian. Misalnya rumah kalian di sini. Kemudian di mana jalan? Misalnya di sini ada jalan. Kemudian di sini jalan. Di sebelah rumah kalian hutan ataukah sekolah atau rumah tetangga buat juga. Misalnya di mana hutan? Di sini buat gambar hutan. Atau ada danau atau rawa-rawa buat seperti itu. Oke? Oke. Terus catat dulu pertanyaannya. Miss ada buat pertanyaan. Catat dulu. Yang pertama, sebutkan mata pencaharian orang di sekitar pantai dan juga dataran tinggi. Kedua, bagaimana kehidupan sosial atau bermasyarakat penduduk daerah pegunungan dan bermasyarakat penduduk daerah pegunungan. Masyarakat Penduduk daerah pegunungan. Yang ketiga, ceritakan bagaimana kehidupan bermasyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana kehidupan bermasyarakat di daerah sekitar tempat tinggalmu. masyarakat Di daerah sekitar tempat tinggalmu. Udah. Nah, maksud nomor 3 ini nanti masukkan juga apa mata pencaharian umumnya daerah tempat tinggal kalian, bagaimana cara mereka berkomunikasi dan bersosial. Oke? Oke. Nah, silakan kerjakan. Sudah selesai? Udah, Miss. Oke, Vinka belum ya, Alia? Sebentar ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Vinka kalau udah selesai kasih tahu ya, Vinka. Udah, Miss. Udah. Nah, kumpulkan ya.
Nih. Udah Alia, sini Alia. Miss. Udah dikasih nama Alia, namanya nama, kelas sama mata pelajarannya, tema berapa hari ini ya? Iya, kelas 5. IPS. Banyak ini kan. Oke, Alia sudah. Situ lagi tingkat. Oke. Nah, bahan ajar atau buku material Miss kasih boleh disimpan dan dipelajari di rumah ya. Iya, Miss. Nah, masih semangat untuk memulai pelajaran selanjutnya nanti? Iya, masih. Oke, Miss mau nanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Kurang semangat, Miss mau ulang lagi, lebih semangat ya, biar tidak mengantuk. Oke? Iya, Miss. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Iya, Miss. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan tersimpan di dalam pikiran kita ya, dan tidak lupa ya. Jangan masuk di kanan keluarnya kiri, tapi harus dipahami di rumah, diulangi lagi pelajarannya biar tidak lupa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Miss mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar. Dah, sampai jumpa ya. Iya, Miss.